Begitu keluar kamar, nyampe ruang tengah, otomatis pintu itu kan pasti belok ke arah depan gitu kan. Baru belok menuju ke arah ruang tengah, ngikutin ular itu. Di situ udah ada puluhan bahkan mungkin ratusan ular udah ada di situ bro. Ular. Udah kayak saling menyeberangi satu kayak penangkaran ular gitu bro. Selamat datang di program Jenggotan, Jengkeran, Ramutu, Golek Setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Setelah melewati episode yang sangat panjang berkaitan dengan cerita keluarga tak kasat mata, saatnya kita mengikuti cerita yang didapatkan oleh Mamat aka Bob, yang saya jujur aja belum baca ceritanya, jadi silakan di-share ke saya dan di-share ke teman-teman pemirsa dan juga pendengar podcast Jenggotan, Jengkeran, Ramutu, Golek Setan. Oke, kali ini saya mendapatkan cerita dikirimkan oleh salah satu teman juga melalui jalur belakang. Apa tuh maksudnya tuh? By Japri dia. Oh Japri. Japri. Diceritakan dia ini cerita soal temennya. Oke. Temennya ini biasalah kadang aku udah cerita sih, coba kirim nang koncomu kayak lo ngono. Oh, iya kan. Kayak gitulah. Coba kirimin ke temanmu sana biar diceritakan. Oke. Terima kasih by the way buat temennya Siapa? Siapa namanya? Temanku itu? Yang ngirim. Oh, yang ngirim. Yang ngirim namanya Dino Jelusik. Iya, Dino Jelusik. Jealous asik. Enggak, itu nama samaran aja. Santedin. Nah, diceritakan ini seorang pemuda, pria. Deden dengan nama Deden berusia. Oh, Deden. Iya, temennya namanya Deden. Berusia sekitar 31-32 tahun. Deden nama panjangnya Mario Dandi. Oh, enggak. Bukan. Soalnya Deden Mas, ini pengadilan ini soalnya Deden. Ya, Deden berusia sekitar 30-an tahun, 31-32. 30 ya. Harus dewasa lah. Bukan. Udah enggak mungkin kalau berantem nendang-nendang pala orang, enggak mungkin ya, Deden ya. Deden ini bekerja di salah satu perusahaan, ya kan, yang jalan di bidang kontraktor sivil ya mungkin. Pada suatu ketika si Deden ini mendapatkan tugas dinas keluar kota bro. Lebih tepatnya keluar pulau. Oke. Karena memang perusahaannya ini sebenarnya berpusat di Pulau Jawa. Ranah pekerjaannya di Pulau Jawa. Oke. Kantornya. Singkat cerita ternyata perusahaannya ini menang tender di luar pulau bro. Oke. Tepatnya di Kalimantan. Menjadi prestasi yang luar biasa ya. Cukup. Yang biasanya lakunya itu di Pulau Jawa, sekarang menang tender di luar Pulau Jawa. Berarti cukup besar sehingga mengharuskan Deden ini harus keluar pulau untuk menghandle project ini selama 1 bulan. Oh 1 bulan doang ya? Oke. 1 bulan. Saya nggak tahu posisinya Deden ini sebagai apa. Oke. Tapi sepertinya memang mungkin dia jadi pengawas kali ya. Posisinya cukup vital untuk proyeknya ya. Sehingga mungkin nggak tahu mandor apa pengawas gitu ya. Saya nggak tahu apa. Nah singkat cerita segala macam bentuk fasilitas itu sudah diberikan pada dia, termasuk tempat tinggal dan sebagainya untuk dia di sana. Nggak mungkin dong datang ke sana otomatis melibatkan perusahaan-perusahaan lain yang ada di sana, yang sudah ada di sana. Oh ya betul. Ya kan, pasti ada kerjasama dong. Ya pasti. Walaupun pemenang lelangnya mungkin perusahaan Deden bekerja. Pasti ada subkontraktor yang diajak kerja sama. Oke. Singkat cerita, Deden ini diberikan semacam rumah singgah.
bahasanya bahasa kayak lagu ya iya, bahasanya. Rumah singgah, tempat buat dia tinggal selama di sana. Oh iya. Ya namanya sudah dikasih tempat kan nggak bisa tuh dia milih tuh. Oh iya, memang Iya kan? sudah dikasih fasilitas kan. Nah, tempatnya ini cukup di pelosok tepi hutan. Oke. Ya karena memang pekerjaannya itu memang membangun beberapa infrastruktur yang memang membuka dulunya lahan. hutan ya, Iya, dulunya memang hutan. bener-bener. Jadi di area-area memang di pelosok, kadang susah sinyal segala macam. Oh iya. Karena Deden ini posisinya cukup tinggi sehingga Sorry, posisi jabatannya ya cukup tinggi. vital ya. Jadi dalam bekerja setiap hari dia dari pagi sampai sore memang. Oke. Pagi dia dijemput. Sudah ada jemputannya mobil, ya? Iya, ada jemputannya segala macam. Sore baru dipulangkan kembali. Seminggu bekerja di sana itu dia nggak merasakan apa-apa ya. Oke. Santai aja, nyaman-nyaman aja karena fasilitas makan apa sudah ditanggung semua. Udah pokoknya tinggal kerja aja lah dia, nggak mikirin apa segala macam. Rumahnya itu di tepi hutan, nyaman, cukup lah menurut saya. Cukup hidden gem. Hidden gem juga. Nyaman dalam artian sudah berupa satu rumah dengan 2 kamar, ada ruang tamu, ada ruang tengah, di belakang ada dapur dan juga ini, dan bahkan untuk fasilitas kamar pun sudah dilengkapi kamar mandi dalam. Oh begitu ya? Iya, nyaman lah pokoknya. Khas untuk rumah dinas dengan jabatan yang cukup tinggi, bukan mes seperti. Oh iya. Iya, mesnya cukup ini ya, iya lah ya itu jadi fasilitas itu. Nah singkat cerita nyaman-nyaman aja dia di sana. Sampai suatu hari itu dia merasa kayak ada yang aneh. Suatu malam dia kerja itu pulang, ternyata cukup malam diantar. Oke. Alasannya ya wajar, mungkin capek ya kan, buat nggak bosen aja diajak kongko dulu lah sama teman-teman kerja, terus baru diantarkan pulang sama supirnya. Singkat cerita di perjalanan itu supirnya, Pak nggak gimana kerasan tinggal di rumah. Oh ya. Oh biasa kan, biasa pasti gimana. Udah kok sudah seminggu kok. Supirnya ini seolah-olah dia tahu gitu loh. Iya. Setiap kali ada orang yang di situ tuh ada aja keluhannya gitu kan. Oh gitu. Si supir ini kan selain setiap kali ada orang yang ditempatkan di rumah dinas itu kan memang dia yang bertugas untuk melayani seluruh riders yang ini, yang di masih sopan itu supirnya nanyain gimana Pak, kerasan nggak, bahasanya tuh masih gimana Pak, kerasan nggak, daripada harus memilih bahasa gimana Pak, aman nggak. Nah itu kan wajar ya. Gimana Pak, Pak Deden selama di sini nyaman nggak? Nyaman aja Pak, alhamdulillah. Saya kerasan aja sampai hari ini. Singkat cerita 1 minggu berlalu. Setelah lewat 1 minggu, di satu perjalanan si Deden ini, Pak kayaknya kita mampir ngopi dulu deh. Oh Pak Deden ngajak si supirnya itu ya untuk ngopi. Bapak pesan-pesan aja dulu. Barangkali Bapak lapar makan aja, nggak apa-apa pesan makan segala macam. Sekalian nanti saya mau bungkus buat di rumah. Oke. Singkat cerita sambil ngopi ngobrol mereka. Saya senang sekali ternyata tugas di sini dengan fasilitas. Menurut saya cukup lebih dari cukup menurut saya. Tapi Bapak kerasan kan? Dipastikan lagi. Kerasan nggak Pak? Alhamdulillah saya kerasan banget malah. Nyaman, terus nggak panas segala macam. Ya meskipun di situ cuman ada satu rumah aja ya, rumah saya aja gitu kan. Nah cukup diketahui jarak antara satu rumah dengan satu rumah yang lain itu paling deket mungkin 500-600 meter lah. Saking renggangnya. Itu pun jauh loh itu, 500-600 meter. Baru ada rumah lagi, dan itu pun rumahnya juga bukan yang gimana gitu. Kadang ada yang nempati kayak rumah-rumah buat ini aja lah, buat inspeksi gitu loh. Karena memang satu kawasan itu memang luas katanya, cover areanya itu luas. Memang di beberapa titik itu dikasih rumah itu biasanya untuk ditinggali. Kalau misalnya ada pengecekan apa, daripada balik dia
bisa buat menginap. Jadi gitu mayoritas rumah-rumah di situ memang bukan rumah masyarakat ya, mayoritasnya. Bukan, kebetulan memang fasilitas dari perusahaan udah ada listriknya lah segala macam. Nah, singkat cerita nih, setelah ngopi diantarlah Pak Deden, si Deden ini pulang kan sebenarnya. Ya sudah Pak, kalau nanti misalnya apa segala macam ada butuh apa Bapak telepon aja. Sebisa mungkin nanti saya juga pasti akan bantu Bapak kok. Oke. Oh iya Pak, sekalian ini buat beli rokok. Oh, biasa dikasih tip. Wajar ngasih tip gitu kan. Ya terima kasih Pak, pokoknya kalau ada Bapak butuh langsung aja lah pokoknya. Saya siap. Selamat bermalam Pak, saya mau balik lagi. Oke. Di malam itu udara cukup dingin ya sebenarnya. Malam itu tuh di rumah itu dia udah ngantuk Pak Dedenya istirahat. Si Deden itu istirahat. Di tengah malam itu dia terbangun bro. Oke. Terbangun dia kok kayaknya kayak dengar suara ini loh. Apa namanya? Benda-benda kecil berjatuhan gitu. Tepek kayak suara cicak jatuh. Oh gitu. Iya Gitu. Tapi bukan benda yang keras gitu, tak tok gitu gak? Benda yang lembek ya. Iya. Telepuk gitu. Seperti jelly yang jatuh dari atap terus ke lantai jelly. Iya. Piak gitu. Dia kok merasa aneh. Ya udah dia akhirnya kok kayaknya suara nih arahnya dari ruang tamu deh. Oke, begitu dia keluar kamar, nyalain ruang tengah. Nah kebetulan ruang tengah ke ruang tamu tuh kayak ada sekat gitu, ada ininya. Ruang tengah sama ruang tamu tuh ada sekat apa tembok atau triplek atau tembok? Tembok, rumahnya kebetulan tembok. Dia kaget minta ampun bro. Kenapa tuh? Ternyata di ruang tamu itu banyak banget ulat bro. Ulat. Bahkan ada yang kayak udah nempel sampai di atap-atap. Iya, suara yang telepok jatuh itu kayak ulat yang jatuh di atap terus tok nyampe di bawah pecah gitu loh bro. Iya. Piak gitu loh. Iya. Itu banyak banget, penuh dia. Dia sampai begidik sampai apa tuh? Gila pasti. Iya. Nah, dan sebagian itu udah mulai jalan ke ruang tengahnya itu. Iya. Udah melata gitu. Kita udah hampir masuk ke kamarnya dia. Dia langsung lari ke kamar dong. Jebret nyampe kamar dia langsung bingung panik. Nelpon si supirnya tadi. Iya. Telepon, Pak No. Oh iya namanya Pak No. Yo Pak No. Baru inget saya. Iya. Pak No. Tolong ke rumah saya sekarang Pak. Tolong Pak. Panik dia. Oh iya Pak, saya segera sana. Oke. Seolah-olah Pak No ini nih. Kayak gitu ya kan mungkin Pak No-nya. Datang dia ke rumah. Pas sampai di rumah, Pak saya sudah di depan Pak. Masuk aja Pak, pintunya nggak saya kunci. Oh dia nggak berani nyambut karena pasti terhadang oleh ulat-ulat yang banyak itu. Rumah saya itu banyak ini serangganya. Dia nggak bilang banyak ulatnya, banyak serangga ya Pak. Segala macam sudah dikerahkan, bahkan mungkin minta tolong buat beliin obat serangga segala macam. Begitu dibuka sama Pak Nosret, diketok pintunya, Pak saya sudah di dalam segala macam. Seolah-olah Pak No slow banget gitu, dia keluar kamar jebret, Pak No di mana Pak serangganya? Dia noleh ke arah ruang tengah, ke depan, dipandang dari jauh, nggak ada apa-apa bro. Sampai ke depan, dek di ruang tamu, bersih bro. Nggak ada aja tuh tiba-tiba ulat-ulat itu tuh. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau kena hama apapun itu, serangga ataupun ulat, harusnya masih ada di situ dan harusnya ketika Pak No datang itu makin parah. Iya kan. Ini udah bersih. menyebar kemana? Bersih kayak nggak ada apa-apa. Bahkan otomatis yang tadi jatuh-jatuh dari tembok itu yang udah pecah-pecah kan pastinya udah mati, pasti ada dong. Iya, kalau hanya kabur, wah ada orang datang kabur, zut hilang kan, yang mati jatuh kan masih ada gitu. Iya. Ini nggak ada, kayak nggak ada apa-apa. Seperti yang mati hidup lagi terus kabur. Iya, itu nggak
nggak ada. Akhirnya emang kenapa Pak? Tadi serangganya banyak ulat Pak, banyak tadi di sini tuh penuh ulat. Ini terus gimana, emang nggak ada ya Pak? Maksudnya iya Pak, ini saya juga heran kenapa nggak ada gitu. Iya. Oh iya, berarti ini obat serangganya gimana Pak? Udah ditinggal sini aja. Iya, karena siapa tahu. Ini soalnya saya ganti segala macam, sekalian ini kembaliannya nggak usah dikasih kembalian lah, dia habis berapa kasih aja dia. Sama itu mah Pak, nanti pagi sekalian jemput saya Pak ya. Ini segala macam. Itu di tengah malam itu kejadian, sekitar pukul 12-an gitu katanya. Banyak ulat. Singkat cerita, pagi udah dijemput kerja seperti biasa. Malam berikutnya biasa, nothing happen. Iya. Sampai di suatu ketika setelah beberapa hari bro, kejadian yang sama itu hampir terulang. Bukan hampir terulang, kejadiannya terulang tapi hampir sama. Hampir sama polanya. Iya. Mendengar suara yang tepuk. Enggak tepuk-tepuk kalau ini. Agak kerasan lagi. Plak serak 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 plak serak plak serak. Apa nih gitu deh. Ngelihat baru buka pintu, des. Udah ada ular sebiji lewat. Ular depan kamarnya. Panik dong dia. Otomatis berusaha untuk segera keluarkan dari rumah nih. Begitu keluar kamar, nyampe ruang tengah, otomatis pintu itu kan pasti belok ke arah depan gitu kan. Baru belok menuju ke arah ruang tengah, ngikutin ular itu. Di situ udah ada puluhan bahkan mungkin ratusan ular udah ada di situ bro. Ular. Udah kayak saling menyeberangi, satu kayak penangkaran ular gitu bro. Astagfirullahaladzim, ularnya banyak. Dia bingung masuk kamar lagi. Yang dilakukan bukan telepon Pak No lagi. Apa tuh yang dilakukan? Dia segera langsung tidur loh. Karena dia yakin orang kemarin ulat aja hilang. Kalau sekarang saya telepon Pak No lagi nih, pasti ularnya juga hilang lagi. Oh sudah mulai hopeless ya kalau itu ular beneran ya. Iya. Itu. Daripada ngerepotin Pak No udahlah. Iya. Tinggal tidur aja, walaupun saya yakin tidurnya penuh keringat, tidurnya pasti badannya basah semua karena ketakutan keringetan. Iya, dia tuh cuman was-was aja. Masuk nggak ya ularnya? Itu. Jangan-jangan tahu-tahu ada. Pintu kamarnya itu bawahnya ada celah nggak? Ya, ada pun pastikan celahnya nggak bikin ular masuk gitu. Tapi kalau ulat tuh pasti masuk tuh kalau celahnya kecil tuh. Iya, tapi ini kan. Nah, untuk pertama kalinya untung ular. Untuk pertama kalinya nih. Untung ular kan jadi nggak bisa masuk dari arah mana. Walaupun sebetulnya kalau ekstrimnya ular bisa lewat ventilasi atas. Iya. Jadi kelasnya udah ular soalnya. Iya. Kalau ulat pun juga sama sih, bisa ventilasi. Cuman waktu kejadian ulat itu kan nggak ada yang masuk juga. Ya. Iya kan. Akhirnya singkat cerita, paginya dia bangun dan dijemput Pak No lagi. Udah bersih bro. Oh tuh kan. Barulah dia cerita sama orang, Pak No, kan yang kapan lalu itu ulat kan. Saya semalam itu berencana telepon Pak No tapi saya urungkan gitu katanya. Tahu nggak kalau yang semalam itu apa? Ular Pak No, gede-gede. Udah kayak di penangkaran itu loh. Iya. Banyak itu di ruang tengah itu pada berseliweran gitu. Waduh Pak, ya gimana ya? Memang di rumah itu memang dulu sih setiap kali ada yang nginep di situ tuh selalu ada aja keluhannya. Salah satunya itu yaitu ular. Oh suka ada hewan masuk sendiri. Iya bu, ya awalnya dulu memang dikira ya hewan masuk. Iya, karena kan Kalimantan juga ya. Karena memang itu. Tapi kok setelah beberapa kali itu ada orang menginap di situ, rata-rata mengalami kejadian-kejadian yang nggak masuk akal gitu. Iya. Masa ular bisa langsung datang sebanyak itu, nggak mungkin gitu. Tapi saya pastikan itu sebenarnya aman sih Pak. Yang penting nggak usah panik. Tuh, makanya saya tanya, apa Bapak kerasan nggak? Kalau emang nggak kerasan, saya sampaikan nanti ke perusahaan biar siapa tahu Bapak bisa aja mengajukan ganti tempat tinggal atau apa gitu. Saya nggak terlalu ini sih Pak gitu. Cuman
kan saya gimana ya kebangun tengah malam karena ada suara berisik. Oh iya, awalnya pasti suara ya. Iya. Ya sebetulnya yang bikin aneh adalah hewan-hewan itu menghilang secara tiba-tiba. Iya, itu. Lalu ada lagi satu ketika itu dia terbangun lagi dengan kejadian yang hampir mirip lagi. Serupa lah itu. Namun dia terbangun melek di tengah malam. Wah, kayaknya pengen pipis dia. Iya. Dia udah mulai kayaknya enggak deh. Oke. Udah enggak mau keluar lagi dia. Ya. Udah, pokoknya udahlah di kamar aja. Di dalam kamar dia tuh dengar suara mengerang. Di dalam kamar. Iya. Dia di dalam kamar tuh dari luar tuh dengar suara. Oh, dari luar. Oh. Iya. Suara mengeram itu terdengar dari luar kamar. Iya. Kayak gitu. Untuk Pak Deden ya saya sarankan jangan keluar. Iya. Bagi saya jangan keluar sih. Iya, itu kan saran Anda. Menurut Anda, yang dilakukan Pak Deden tetap sama. Mengintip bro, membuka pintunya kembali bro. Tapi nggak dibuka lebar ya, dibuka dikit doang. Oke. Keluarin kepalanya dan you know what, sudah ada 2-3 ekor harimau di ruang tengah anjay. Saya bener tuh. Iya kan? Padahal mungkin kalau di Kalimantan justru malah mungkin nggak terlalu banyak harimau ya. Harimau tuh Sumatera sama Jawa setahu saya. Iya kan? Makanya itu kan aneh gitu kan. Iya. Ngapa ada harimau? Perasaan ini tepi hutan juga masih jauh. Paling Banter ini perkara di sini tuh areal paling deket perkebunan. Ya kan? Ada hutan tapi nggak yang ini banget. Kalau gitu. ulat sama ular sih masih masuk akal. Iya, itulah mungkin. Nah, ini kok ada harimau gitu kan. Dia langsung menutup pintunya lagi jeder. Besoknya dia cerita lagi ke Pak No. Pak No, ini mumpung saya baru 2 minggu lebih nih, saya masih ada berapa hari lagi nih. Saya kayaknya mau ngajukan pindah deh gitu. Disitulah pindah aja Pak. Sebelumnya itu justru ini masih bagus, Bapak bisa 22 minggu lebih. Biasanya tuh 2-3 hari tuh orang-orang sudah pada minta pindah. 2-3 hari. Katanya nggak kerasan. 2-3 hari doang. Iya. Ketemu apa tuh kalau sampai cuma 2-3 hari doang? Apa langsung harimau? Nggak tahu lagi lah. Saya nggak pernah cerita. Rata-rata itu orang-orang selalu di situ nggak kerasan karena sering ada gangguan yang nggak masuk akal gitu loh. Iya. Ngerasa nggak aman aja di rumah itu. Bukan sesuatu yang menyeramkan atau apa. Tapi kan ya elah apalagi nih gitu kan. Nggak enak banget tengah malam kebangun apalagi nih gitu kan. Tetap aja serem bro lu. Gimana sih? Nah akhirnya si Deden ini pindahlah dia dari rumah yang sudah dijadikan fasilitas itu. Oh ada rumah lagi berarti. Ada perusahaannya. Terus di rumah barunya? Enggak, itu dia sampai ini bisa sampai itu ya masa tugasnya habis. Oh ya alhamdulillah sih kalau gitu ya ketemu ulat ya mungkin masih belum seberapa. Itu pengalaman Deden yang diceritakan ke si Dino Jelusek tadi itu. Iya. Jelusek gitu tadi ya yang diceritakan ke saya. Gokil loh. Ketemu macan malam-malam di depan kamar Anda. Cerita ini hampir sama kayak cerita beberapa waktu lalu yang di Taman Safari. Bener. Tapi fokusku tuh bukan ke situ, Bro. Hampir sama kayak cerita temanku ini ceritanya tahun 60-an sih. Boleh nambahin dikit? Oh iya, tambahin aja. Jadi temanku tuh lagi tidur, Bro ya. Di kamar kan. Kamarnya itu ya gelap terus ya malam sunyi sekitar jam 1, Bro. Tiba-tiba dia tuh kebangun karena ada suara dari luar kamarnya. Tok tok tok, bangun Jenderal. Oke, terima kasih buat sobat-sobat Jenggoters dan teman-teman jenggotan yang lain. Selain bisa mengirimkan cerita kepada kami langsung, atau mungkin barangkali kenal Adam, teman-teman dari Adam juga, atau kenal kru ataupun kru dan juga efektifnya lewat DM lah sebetulnya. Iya efektif, langsung aja kirim ke DM Jenggotan_podcast.
ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih selalu setia menyaksikan dan juga mendengarkan Jenggotan di Noise, Spotify dan juga platform digital lainnya. Sampai jumpa kembali di Jenggotan.